Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sonia Febrianti Amelia dengan NIM 0311220022 dari Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SUTA Atmaja Subang. Di sini saya akan mereview mata kuliah ekonomi syariah yang berjudul transaksi yang diharamkan. Dalam ibadah kaidah hukum yang berlaku, transaksi yang terlarang adalah semua hal yang dilarang kecuali ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Sedangkan dalam urusan muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Berikut transaksi yang diharamkan di dalam Islam itu ada 6. Yang pertama ada tagrir, ada ikhtikar, ada bayinazasi, ada riba, maisir, dan yang terakhir ada risyuah. Kita bahas satu-satu. Yang pertama dari tagrir. Tagrir adalah melakukan sesuatu dengan cara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan siapa dan apa akibatnya. Macam-macam tagrir. Yang pertama ada tagrir dalam kuantitas, tagrir dalam kualitas, yang ketiga ada tagrir dalam harga, dan yang terakhir ada tagrir dalam waktu penyerahan. Dan yang kedua ada ikhtisar atau rekayasa pasar dalam suplai. Ikhtikar terjadi jika seorang produsen mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi suplai agar harga produk yang dijualnya naik. Ikhtikar biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, yakni penghambat produsen atau penjual lain masuk ke pasar. Ikhtikar terjadi bila syaratnya terpenuhi. Yang pertama ada mengupayakan adanya kelangkaan barang, baik dengan cara menimbun stok atau menggunakannya dengan entry barrier. Yang kedua ada menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar atau dengan harga sebelumnya. Dan yang ketiga ada mengambil keuntungan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga ada bayinajasi, yang berarti rekayasa pasar dalam demand. Bayinajasi terjadi bila seorang produsen menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal itu terjadi misalnya dalam bursa saham atau praktik goreng-menggoreng saham. Contohnya juga di Shopee, banyaklah yang kayak gitu. Yang keempat ada riba atau ziyadah. Sebelumnya dari video sebelumnya juga ada dibahas ya tentang riba atau ziyadah. Riba dalam bahasa Arab ialah menambah. Sedangkan menurut istilah, riba adalah setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berakad dengan akad pertukaran tanpa ada pengganti. Riba tambahan sebagai pengganti dari waktu. Sedangkan hukum dari riba sudah jelas haram. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, jauhilah 7 perkara yang menghancurkan. Lalu sahabat bertanya, apa ya Rasulullah 7 perkara itu? Yang pertama ada syirik, yang kedua ada sihir, yang ketiga ada membunuh jiwa, yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali atas izin Allah. Yang keempat ada memakan riba. Nah itu yang kita highlight, yaitu memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh jinah kepada wanita mukmin yang baik-baik. Hal tersebut dijelaskan oleh Rasulullah untuk menjauhi riba atau menambah. Mengapa demikian? Karena riba merugikan salah satu pihak dari kedua belah pihak. Dan yang kelima ada maisir. Maisir atau disebut juga dengan perjudian adalah menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Maisir bisa disebut juga dengan zero sum game. Artinya dalam suatu permainan pasti ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah.
atau salah satu pihak merasakan keuntungan dan pihak lain merasakan kerugian. Kalau game sekarang bisa disebut juga dengan slot ya. Itu juga perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Maisir diharamkan transaksinya karena melanggar prinsip Islam. Untuk menghindari terjadinya maisir dalam sebuah permainan, misalnya pemberian trofi atau bonus untuk para juara tidak boleh bersumber dari dana partisipasi para pemain, melainkan dana yang harus disponsorship yang tidak ikut bertanding. Contohnya ya uang atau dana sponsor. Dan yang terakhir ada riswah. Riswah atau suap menyuap adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Sesuatu yang bisa dikatakan riswah ialah jika kedua belah pihak dalam keadaan sukarela, yang memberi sadar melakukannya dan yang menerima sadar melakukannya, itu juga disebut juga dengan riswah, dan itu adalah salah satu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Haram yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Transaksi yang dilarang atau tidak sah akan yang pertama ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, yang kedua ada terjadi ta'aluk, dan yang ketiga ada terjadi sabqotain fi al sofkoh atau juga disebut juga two in one. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.